Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Halo semuanya. Di sini tema kita adalah membincangkan tentang kearifan lokal. Sejatinya, jikalau ini tidak dalam kondisi pandemi, maka webinar ini akan kita adakan, kita tampilkan kearifan lokal khas Kalimantan Barat yang berasal dari Kuala Behe di Kabupaten Landak, yaitu kita Tungkal. Hanya saja, karena kondisi seperti ini, cukuplah hanya saya membentangkan kearifan lokal Betungkal melalui sosial media. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan salam takjim saya kepada Dr. Wahab MAG. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo di IAIN Pontianak. Kemudian untuk para narasumber yang telah bersedia membantu saya melengkapi mini riset ini, saya berterima kasih kepada Bapak Roti Jeman. Beliau adalah Kepala Bilal di Kuala Behe, serta Bapak Solihin dan Ibu Sarkandi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang kearifan lokal Betungkal ini. Latar belakang dari bahwa kebudayaan itu menurut para ahli, yaitu Moliwanski, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan diri manusia yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Memuaskan bukan dalam arti mencari kenikmatan, namun yang dimaksud di sini adalah mencari kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya melalui budaya itu. Jadi karena itulah kenapa kebudayaan itu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan. Ada kedamaian di sana, ada kesejahteraan. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dalam latar belakang ini bahwa Betungkal itu di dalamnya ada ketenangan. Saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan Betungkal di Kuala Behe ini, dan mengapa mereka harus melakukan Betungkal. Pertama-tama, untuk mengetahui sesuatu, hendaknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya hakikat dari Betungkal itu. Dari beberapa narasumber yang saya dapat disimpulkan bahwa Betungkal itu adalah campuran antara budaya dan agama, karena dalam pelaksanaan Betungkal menggunakan adat dari nenek-nenek moyangnya dengan mengoleskan sesuatu yang disebut langer, yang dimana setiap olesan itu terdapat doa-doa yang baik yang dihaturkan kepada Allah untuk meminta perlindungan. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa Betungkal itu sebenarnya adalah tindakan atau satu perbuatan kita berdoa kepada Allah, namun bukan hanya berdoa semata-mata, namun dengan menunjukkan beberapa perilaku yang mungkin tidak diajarkan oleh Islam itu sendiri. Untuk selanjutnya, karena kita telah memahami arti dari Betungkal itu, maka kita masuki sesi di mana kita bertanya untuk apa sebenarnya Betungkal itu dilakukan. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Baik, di sini ternyata sesuai dengan definisi dan dari Betungkal tadi yang sudah kita bahas adalah bahwasanya tujuan atau alasan mengapa dilaksanakan Betungkal adalah untuk meminta pertolongan, perlindungan, maupun mengharapkan kedamaian kepada Allah, karena orang-orang yang melaksanakan Betungkal itu biasanya adalah orang yang baru saja terkena musibah. Meskipun bukan hanya itu saja latar belakang dilaksanakannya Betungkal, karena orang yang melaksanakan Betungkal tidak harus mengalami musibah terlebih dahulu.
Bisa saja jika dia atau siapapun yang merasa dirinya sedang diganggu oleh roh jahat atau hal-hal buruk mulai mendekati dirinya, maka dia juga bisa melaksanakan betungkal. Nah, jadi di sini kita sudah memahami makna dari betungkal serta alasan mengapa betungkal itu dilakukan. Maka pada sesi akhir ini kita akan membahas bagaimana posisi betungkal itu sendiri. Pertama-tama, orang yang melaksanakan betungkal itu harus menyiapkan semua kebutuhan atau keperluan dari betungkal itu, seperti bahan-bahan atau alatnya itu. Biasanya satu keluarga itu akan sibuk saling membantu untuk melengkapi semua peralatan yang dia perlukan, terutama nenek atau kakek mungkin yang sudah lebih berpengalaman akan membimbing, karena walaupun bahan-bahannya simpel, namun sekarang di zaman sekarang ini mungkin sudah susah untuk didapatkan. Bahan-bahan tersebut tidak lain itu seperti tepung beras, jerangau, banglai, jintan hitam, kunyit, daun kelapa, serta daun pandan. Nah, semua bahan-bahan itu akan dicampurkan ke dalam satu wadah yang berisi air untuk segera dilarutkan supaya menjadi suatu bahan yang baru. Cairan itulah yang nantinya akan disebut dengan langer. Biasanya disebut dengan langer. Jika sudah disimpan di sebuah wadah daun kelapa yang tadinya sudah dianyam, akan disiapkan jadikan media untuk menungkal atau mengoleskan langer itu ke badan. Nah, setelah semua bahan-bahan keperluan lain sudah siap, maka orang-orang yang betungkal dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Tempatnya ini bebas karena memang tidak ada, dari sumber yang saya dapatkan tidak ada tempat khusus untuk melaksanakan betungkal. Jika semua sudah berkumpul, terutama Bilal atau biasa di dukun beranak yang akan menjadi penungkalnya. Orang yang betungkal akan duduk dengan kaki diluruskan ke depan supaya si Bilal mudah dalam melakukan penungkalan. Kemudian jika sudah mulai, maka Bilal akan mengambil langer menggunakan daun kelapa yang sudah dianyam supaya mudah. Kemudian tungkalan itu dilakukan mulai dari dahi dan dari dahi pergi ke tangan, mulut, intinya semua badan akan diberi tungkalan, diberi langer tersebut. Nah, dan akan berakhir pada telapak kaki. Sepanjang posisi penungkalan, Bilal akan membacakan doa, dan di setiap doa tersebut adalah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudah selesai penungkalan ke seluruh badan, maka hanya tinggal menunggu langer yang sudah dioleskan ke badan itu kering, yang kemudian jika sudah kering boleh dibilas dengan air bersih, menggunakan air bersih, tidak ada air khusus, hanya saja asalkan air itu bersih maka boleh. Maka dengan itu berakhir sudah webinar kita tentang melaksanakan betungkal yang ada di Kuala BH ini. Mungkin sekian hasil dari mini riset saya, yaitu membahas tentang kearifan lokal betungkal di Kuala BH. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut, man.